Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu qarnuha inda awali ghasli juz'im min wajhin. Dan wajiblah menyertainya niat ketika awal basuhan juzuk daripada muka. Fardu wudu yang pertama adalah niat. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ketika melaksanakan fardu wudu yang bernama niat. Di antaranya adalah niat itu mesti terjadi bersamaan dengan basuhan awal juzuk daripada muka. Maknanya basuhan muka yang terjadi bersamaan dengan niat itulah yang dianggap sebagai awal basuhan. Maka basuhan yang terjadi sebelum adanya niat itu belum dihitung sebagai basuhan fardu wudu. Baru dihitung sebagai basuhan fardu wudu ketika basuhan itu disertai dengan niat, dan basuhan setelah basuhan yang disertai dengan niat. Maka wayajibu qarnuha inda awali ghasli juz'im min wajhin ini lebih menekankan kepada mesti terjadinya niat ketika awal basuhan juzuk muka, untuk memastikan bahwa basuhan juzuk muka itu sebagai fardu wudu yang kedua nantinya. Jadi bukan menafikan sahnya wudu apabila niatnya terjadi di tengah-tengah basuhan. Apa juga apabila niatnya terjadi di tengah-tengah basuhan, maka yang dianggap sebagai awal basuhan adalah ketika terjadinya niat. Nah, ini maksudnya wa yajibu qarnuha inda awali ghasli juz'im min wajhin. Karena demikian, falau qaranaha bi asna'ihi kafa wa wajaba i'adatu ghasli ma sabaqaha. Maka jikalau menyertakan ianya seseorang akannya niat dengan tengah-tengahnya basuhan kafa memada juga. Akan tetapi wajib i'adatu ghasli ma sabaqaha, wajiblah mengulangi basuhan barang yang mendahului ianya barang akannya niat. Bila kita berniat di tengah-tengah basuhan, bukan di awal basuhan, jadi basuhannya sah, niatnya sah, wudunya sah, akan tetapi basuhan muka yang terbasuh sebelum adanya niat ini mesti diulangi basuhannya. Nah, karena yang dihitung sebagai basuhan fardu wudu adalah basuhan yang bersamaan dengan niat dan basuhan yang terjadi setelah berniat. Nah, ini kasusnya misalnya kita ambil air, di sini kita mulai basuhan, tapi di sini tidak ada niatnya, kita tarik sampai di sini baru terjadi niat. Nah, ini maksudnya terjadi niat fi asna'ihi, di tengah-tengahnya basuhan. Sahkah? Sah. Cuman di sini terjadi niat, di sini yang dihitung sebagai awal basuhan fardu wudu. Wajib mengulangi basuhan yang sebelum niat. Dari sini ke sini ini belum dihitung sebagai basuhan fardu wudu, harus diulangi basuhannya setelah terjadi niat. Nah, ini maksudnya wa wajaba i'adatu ghasli ma sabaqaha. Wala yakfi karnuha bima qablahu, dan tidak memadalah menyertainya niat dengan barang sebelumnya membasuh muka. Misalnya menyertai niat dengan basuhan tangan sebagai sunnah wudu. Ketika kita membasuh tangan sebagai sunnah wudu, kita berniat.
niatnya bersamaan dengan basuhan tangan itu la yakfi, tidak memada. Demikian pula apabila kita berniat di ketika sedang berkumur-kumur, di bersamaan dengan berkumur-kumur, ini juga niatnya tidak dihitung. Kenapa? Karena itu niat yang terjadi sebelum basuhan muka. Haitsu lam yastashibha ila ghasli syai'im minhu, sekira-kira tidak menyertai ianya niat, sekira-kira tidak memusahabah, tidak menyertakan dianya seseorang akannya niat ila ghasli syai'im minhu, hingga kepada basuhan sedikit saja daripadanya wajah. Ini yang tidak lam yakfi tadi, apabila sampai berakhirnya niat tidak ada bagian muka yang terbasuh. Akan tetapi apabila di awal niatnya dia membasuh bukan juzuk daripada muka, akan tetapi niat itu masih ada di dalam hatinya sampai terbasuh bagian daripada muka, ini sah. Kenapa? Karena ketika terjadi basuhan muka niatnya masih muqaranah, atau niatnya masih ada. Sehingga aturan muqaranah niat dengan awal basuhan tetap ada. Wa ma qaranaha huwa awwaluhu. Ini penegasan yang kita sampaikan tadi. Dan bermula barang yang menyertai ianya barang akannya niat, dianya barang itu awalnya basuhan fardu. Di mana terjadi niat, disitulah dihitung sebagai awal basuhan. Kita mulai basuh dari dahi, akan tetapi niat baru terjadi ketika berada di pipi, maka yang dianggap sebagai awal basuhan adalah di pipi, bukan di dahi. Fatafutu sunnatul madmadati inin ghasala ma'aha syai'un minal wajhi, karena dianggap sebagai awal basuhan ketika terjadinya niat, awal basuhan muka ketika terjadinya niat. Seandainya orang ketika berkumur-kumur ia berniat, dan ketika ia berniat airnya terbasuh di bibirnya yang bagian luar yang termasuk dalam wilayah muka, maka di situ sudah dihitung sebagai fardu wudu membasuh muka. Karena sudah dihitung basuhan fardu wudu sebagai karena sudah dihitung membasuhan muka untuk fardu wudu, maka luputlah fadilah madahnya. Di fadilah berkumur-kumur itu dianjurkan sebelum membasuh muka. Bila ketika mulai berkumur-kumur disertai dengan niat terbasuh bagian bibir, sama dengan niat sama dengan berkumur-kumurnya, tidak disunnahkan lagi. Mana contohnya? Kahumrati syafati ba'dan niyati. Misalnya terbasuh bagian merah daripada bibir setelah terjadinya niat. Di bagian merah daripada bibir ini masih termasuk di dalam batas wajah. Apabila itu terbasuh sambil berniat, artinya ia telah melakukan basuhan muka. Lalu bagaimana solusinya agar tidak terjadi kehilangan fadilah madmadah dan bisa berniat di awal wudu? Fal aula, di Syekh Al-Malibari memberikan solusi, maka bermula yang paling afdal, yang paling aula, ayufarriqan niyatan, niat itu beda-bedakan, niat itu ditafrik-tafrikkan. Apa maknanya niat itu ditafrikkan, niat itu dibeda-bedakan? Di ketika melakukan sunnah wudu, niatnya melakukan sunnah wudu. Ketika melakukan fardu wudu, yaitu membasuh muka, nanti baru diniatkan sebagai fardu wudu.
Maka ditaswir bi ayyanwiya inda kulli bi an yanwiya inda kulli min ghasli bi ayyanwiya inda kulli min ghaslil kaffaini wal madmadati wal istinsyaqi sunnatal wudu'i, dengan bahwa berniat ianya seseorang ketika tiap-tiap daripada basuhan dua tangan, mudmadah dan istinsyak akan apa diniatkan akan sunnah wudhu. Membasuh tangan yang pertama dia meniatkan saya melakukan sunnah wudhu. Berkumur-kumur ia meniatkan saya melakukan sunnah wudhu. Istinsyak ia meniatkan saya melakukan sunnah wudhu. Tumma, setelah itu semua selesai, fardal wudu'i inda ghaslil wajhi, kemudian dia melakukan niat fardu wudu ketika membasuh muka, hatta la tafutu lahu fadilatu istishabin niyati min awalihi wa fadilatul madmadati wal istinsyaki ma in ghisali humratis syafati, sehingga tidak luput baginya fadilah menyertakan niat mulai daripada awal basuhan hingga akhir basuhan, dan juga tidak kehilangan fadilah sunnah wudhu berkumur-kumur, istinsyak beserta terbasuh bagian daripada bibir. Wallahu a'lam bishawab.